usaha atau bisnis komen. Oke, untuk tahu seperti apa kompetensi kita atau keahlian kita atau kecerdasan kita. Nah, di grup sudah ibu kirimkan link untuk kita tes. Ada tes kecerdasan majemuk, ada tes gaya belajar, ada tes kepribadian, ada tes pilihan karir. Nah, silakan link tesnya diakses dan diikuti. Ya, silakan dibuka lihatnya, dibuka link tesnya. Mari kita cari tahu apa jenis kecerdasan kita. Ya.
Influence. Stigma. Nah, coba dibaca apa itu? adalah seseorang yang menunjukkan rasa simpati hingga kehadiran kami nanti sebagai sosok yang sangat dan penuh kebahagiaan. Orang berseni kamu adalah pendengar baik. Ini saya bawa orang Oke,
dia harus bergerak. Kalau ada atraksi, demonstrasi, kita suruh sama anak kinestetik. Nah, dan anak kinestetik itu dalam bekerja dia banyak menyentuh. Nah, orang kinestetik itu suka dengan physical touch namanya ya. Nah, suka sekali dia nyentuh, dia nyubit, dia dorong. Betul Kak Bara? Kak Bara tadi berapa persen kinestetiknya? 40 ya. Nah, dan itulah gaya belajar. Kemudian yang ketiga ada kepribadian. Ada jenis kepribadian apa tadi? Dominan ya. Nah, dominan. Nah, orang yang dominan ini dia orangnya berani. Kemudian pede. Nah, kalau di dalam kelas orang yang dominan ini adalah orang yang pertama sekali bangun ketika disuruh sama guru. Karena kenapa? Dia itu berani dan pede. Kemudian ada yang influence, yang semangat dan antusias. Kadang-kadang kita paling semangat, tapi tidak berani maju. Tapi begitu maju, kita pun sama biasanya dengan orang yang dominan. Bisa. Nah, yang ketiga ada strictness, orang yang stabil dan konsisten. Nah, biasanya ini tipe-tipe tenang menentukan ini, ya. Nah, yang ketiga ada conscientiousness, teliti dan analitis. Nah, biasanya ini orang-orang seperti Padul itu lebih ke matematik. Karena kenapa? Orang matematik itu nggak mungkin nggak teliti, pasti teliti dan pasti suka menganalisis. Ini tambahin kenapa jadi A, ya. Jadi kepribadian itu ada 4, ada dominan, ada influence, ada strictness, ada pokoknya begitulah ya. Conscientiousness. Nah, kemudian ada jenis kepribadian raiser. Nah, ini dari Bapak Tom Molan ini. Jadi manusia ini kita dibagi dalam 6 tipe. Ada tipe realistik, ada tipe investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, realistik itu siapa? Orang-orang yang suka bekerja dengan menggunakan mesin. Itu realistik. Nah, investigatif siapa? Orang-orang yang suka meneliti ilmuwan. Nah, yang suka menganalisis masalah. Ya, bukan membuat masalah, menganalisis masalah. Kemudian artistik, ada yang suka seperti tadi jadi idol. Nah, apakah berada di depan layar atau di belakang layar. Pokoknya yang bekerja di dunia artis, seni. Kemudian ada sosial. Sosial ini adalah orang-orang yang suka bekerja dengan berinteraksi dengan banyak orang. Contoh profesinya apa? Kalau jadi guru, kemudian tenaga kesehatan, kan tidak mungkin kita berhadapan dengan ide kan? Nah, orang kesehatan itu berhadapan dengan siapa? Orang sakit. Kalau guru berhadapan dengan siapa? Siswa, manusia atau bukan? Manusia ya. Nah, kemudian pelayanan sosial, orang-orang yang bekerja mungkin di lembaga swadaya masyarakat,
Kurang cocok. Apa saja hasilnya? Artistik sama sosial. Kira-kira cita-cita yang sudah dimiliki apa? Menjadi idol. Nah, berarti sama ya. Setelah ikut tes, ternyata kita punya kepribadian yang untuk menjadi idol. Idol itu berurusan dengan banyak orang juga kan? Berarti sosial. Cocok ya? Ada di sini yang nggak cocok hasilnya? Dengan cita-cita yang sudah ada? Cocok. Cocok semua sini. Cocok. Tadi cocok. Tadi cita-citanya menjadi apa? Hah? Mau jadi menteri. Nah, kepribadiannya dapat apa? Untuk tes kepribadian dapat apa? Yang kepribadian yang dominan, influence. Yang mana? Oke. Nah itu. Berarti dominan dan fitnah. Berarti dominan itu pede, bersemangat. Kalau fitnah tadi stabil dan teliti kan? Nah, coba kita lihat. Kalau dominan tadi apa? Nah untuk si Haji, nah dia cita-citanya jadi menteri. Nah kepribadian dia hasil tesnya adalah dominan. Dominan itu artinya berani dan pede. Kemudian fitnah 100%. 60. Kalau dominan apa 1? Berarti stabil dan konsisten. Kemudian yang untuk minat karir dapat apa? Nah, kita tengok nih cocok nggak dia jadi menteri? Nah, minat karir dapat artistik, realistik, investigatif, sosial, cocok. Nah, karena jadi menteri itu berhubungan dengan banyak orang. Kemudian untuk gaya belajar apa dapat? Nah, untuk gaya belajar dapatnya apa? Intrapersonal itu kecerdasan majemuk. Berarti pandai membawa diri ya, cerdas diri. Dan cocok nih jadi menteri karena punya pemahaman sendiri dan bisa bertindak berdasarkan apa yang dipahami dengan baik dan benar tersebut. Jadi kesesuaian tes ini untuk Haji itu sudah ada. Nah, tetapi perlu waktu untuk terus memprosesnya. Itu maksudnya. Apa manfaat dari hasil tes ini? Haji sudah tahu apa kelebihannya, apa kecerdasan majemuknya, apa gaya belajarnya. Tinggal selama 3 tahun ke depan terus belajar dan berproses. Jadi ketika kita sudah punya informasi mengenai apa saja kelebihan kita, maka tugas selanjutnya adalah apa tugas selanjutnya? Atau gaya belajar saya di detik. Bukan berarti ketika kita di detik kita mengganggu masa proses belajar, tapi kita butuh ruang untuk berekspresi. Ketika ada demonstrasi kegiatan, mana cukup biar saya yang praktek, biar saya yang meniru gerakan. Karena kenapa ada hukum kita perlu untuk bergerak.
roda 8 berdasar pada manusia. Seperti Fadil misalnya. Fadil ini nggak bisa kita paksa dia harus bisa fisika. Tapi kalau kita suruh dia sepak bola, nah mungkin dia lebih punya skill daripada yang lain di sini. Dan itu yang dikembangkan. Tapi seberapa sepak bola itu menjadikan di negara kita, itu juga harus kita pikirkan. Rencana yang kedua, nah bola itu seberapa usia kita bisa main bola? Sebanyak apa turnamen yang bisa kita ikut? Berapa penghasilan kita? Kita harus punya pilihan yang kedua. Nah, jadi jangan hanya fokus dengan bola, bisa menang bola. Saya nggak perlu belajar, saya nggak perlu sekolah. Itu juga keliru. Begitu juga kita kakak-kakak ini. Ketika misalnya ternyata saya nggak ada kecerdasan verbal, yang ada interpersonal misalnya, itu cerdas bergaul. Kita bisa mendengar curhat orang, kita bisa membantu masalah orang. Itu juga kecerdasan. Kita membuat orang lain tenang, itu juga kecerdasan. Kecerdasan interpersonal. Jadi bukan hanya fisika, bukan hanya matematika saja yang cerdas. Ada 8 kecerdasan. Jadi itulah yang kita kembangkan menjadi kita yang sukses di masa depan. Oke, untuk hari ini kita selesai. Jadi yang sudah di screenshot itu, yang pertama dipindahkan ke buku catatan. Caranya, kan ada link tes kepribadian. Buat di situ 1 tes kepribadian. Apa hasilnya? Misalnya tadi dominan 80 ya. Dominan 80%, influen 63 misalnya kan. Itu 1. Yang kedua tes kayak belajar ya. Nah, buat di situ berapa visualnya? Misalnya 65, kinestetiknya 23, tulis di situ. Tes kayak belajar hasilnya visual 65, kinestetik 23. Kemudian tes yang ketiga, kita udah kasih nonton lagi, udah selesai. Periksa laporan terstruktur kan dari bulan Januari sampai kalau kita di rumah tangga kenapa konvensional nggak? Masuk. Kita pagi bangun cuci piring masak kan, besok pagi itu lagi. Kemudian nanti hari Minggu cuci baju, gosok baju kalau kemari. Ini baju hari Senin paling di atas. Itu konvensional. Makanya perempuan ketika bekerja pasti di bidang konvensional karena pekerjaan yang diulang-ulang setiap hari dan dari A sampai Z. Ini Minggu gosok, ini baju Senin di atas, baju Selasa di bawahnya, baju Rabu